Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua ya, untuk mata kuliah matriks vektor. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai eliminasi Gaussian ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang operasi baris elementer pada slide terakhir pertemuan yang kemarin, itu nanti akan kita gunakan untuk menentukan bentuk eselon baris maupun eselon baris tereduksi dari suatu matriks. Dalam hal ini untuk membantu kita melakukan eliminasi Gaussian maupun eliminasi Gauss-Jordan. Tapi sebelum masuk lebih dalam mengenai eliminasi Gaussian, coba di sini saya kenalkan dulu terkait dengan matriks bentuk eselon baris dan juga matriks bentuk eselon baris tereduksi. Nah, di sini ada beberapa ketentuan, bisa dilihat pada poin yang pertama, yaitu jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri atas 0, maka angka tak 0 pertamanya adalah 1. Selanjutnya disebut sebagai leading one. Jadi angka 1 di sini tadi disebut sebagai leading one. Kemudian yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri atas 0 atau baris 0 ya, maka letakkan baris-baris tersebut pada bagian bawah matriks. Oke, jadi ketika ada baris 0 itu posisinya dia di bawah ya. Kemudian jika sembarang dua baris berurutan tidak seluruhnya terdiri atas 0, maka leading one baris yang lebih bawah itu terletak di sebelah kanan dari leading one baris yang lebih atas. Oke, jadi leading one itu semakin ke bawah dia semakin ke kanan. Kemudian yang keempat, setiap kolom yang memuat leading one itu memiliki angka 0 pada tempat yang lain. Jadi misalkan kolom 1 gitu memuat leading one, berarti pada baris selain baris 1 itu semuanya 0. Ini ada 4 ketentuan. Nah, ketika suatu matriks itu memenuhi ketentuan 1 sampai dengan 3, matriks tersebut disebut sebagai bentuk eselon baris. Tapi kalau memenuhi dari 1 sampai dengan 4 itu bukan saja eselon baris, tapi eselon baris tereduksi. Oke, sekarang ini coba saya tampilkan. Ini adalah contoh bentuk eselon baris tereduksi ya. Nah, kita amati lagi ketentuan dari eselon baris maupun eselon baris tereduksi. Yang perlu kita perhatikan adalah eselon baris tereduksi itu syaratnya lebih banyak ya dibandingkan dengan eselon baris, karena ada 4 ketentuan untuk eselon baris tereduksi. Kalau eselon baris hanya 3 ketentuan saja. Artinya apa? Bentuk eselon baris di sini itu belum tentu dia eselon baris tereduksi. Kenapa? Karena belum tentu kriteria keempat ini terpenuhi. Tapi kalau eselon baris tereduksi di mana ketentuan 1 sampai 4 terpenuhi, sudah pasti dia memenuhi 1 sampai 3. Jadi setiap eselon baris tereduksi sudah pasti dia merupakan eselon baris. Itu yang harus kita ingat. Oke, coba kita kembali ke sini. Nah, di sini kita sudah punya leading one. Di sini posisinya ada di kolom 1 ya. Baris 1 kolom 1. Kemudian semakin ke bawah leading one itu semakin ke kanan. Ya. Kebetulan pada matriks ini tidak ada baris 0 ya. Semuanya ada angka selain 0 di setiap barisnya. Nah, kemudian pada baris ketiga itu leading one ada di kolom ketiga. Nah, di sini kenapa dia tereduksi? Coba perhatikan, setiap kolom yang memuat leading one itu angka yang lain pasti 0. Ya, pada kolom 1. Baris kedua, baris ketiga di kolom 2 dan kolom 1 dan di kolom 1 ini nilainya 0. Kemudian leading one pada baris kedua, di sini pada baris ke-1 dan baris ke-3 kolom 2-nya itu 0. Begitu juga untuk yang kolom ke-3 ya. Oleh karena itu, ini disebut sebagai matriks bentuk eselon baris tereduksi. Nah, nanti untuk lebih memahami lagi, coba teman-teman selidiki. Di sini saya punya beberapa matriks. Kira-kira mana yang merupakan eselon baris atau bahkan mungkin eselon baris tereduksi ya. Silahkan teman-teman identifikasi mana yang eselon baris, mana eselon baris tereduksi, atau bahkan mungkin bukan eselon baris maupun eselon baris tereduksi. Nanti kita
diskusikan lebih lanjut ya dengan bantuan LKS di grup WA kita. Kemudian ini masih ada contoh juga. Nanti monggo teman-teman lihat kira-kira ini eselon baris atau eselon baris tereduksi atau malah bukan kedua-duanya ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Di sini kita punya bentuk matriks seperti ini. Nah, di sini kita punya apa? Kalau kita kembalikan lagi ke matriks augmented ya, masih ingat kemarin ya, di matriks augmented coba. Nah, ini di sini kan bisa saya tuliskan untuk baris pertama di situ sebenarnya 1 kali X begini ya, ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z ya. Di sini sama dengan 1. Di sini kan berarti ini 0, ini juga 0. Berarti saya dapat apa? 1 kali X itu sama dengan 1. Kemudian di sini ada 0 kali X ditambah 1 kali Y ditambah 0 kali Z sama dengan berapa? 2. Artinya apa? Saya punya Y itu sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 1 kali Z itu sama dengan 3. Artinya adalah Z sama dengan 3. Oke, akhirnya saya punya ini. Ya, jadi bentuk eselon baris tereduksi itu bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menyelidiki eksistensi dari solusi dari suatu sistem persamaan linier. Nah, untuk kasus yang seperti ini kebetulan X, Y, Z semuanya ada nilainya ya. Jadi di sini itu sistem persamaan liniernya memiliki tepat satu solusi. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat di sini. Ini bentuk yang kedua. Coba diperhatikan, saya punya pada baris ketiga, artinya kan kalau seperti ini adalah 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 1. Ya. Kalau kita ketemu bentuk yang seperti ini, artinya apa? Tidak ada solusi. Ya, artinya tidak ada nilai x, tidak ada nilai y, tidak ada nilai z yang memenuhi sistem persamaan linier tersebut. Ya kan? Karena seharusnya kan X berapapun, Y berapapun, Z berapapun kalau dimasukkan ke sini kan sama dengan 0 ya. Tapi di sini ternyata sama dengan 1. Artinya apa? Tidak ada nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan ini. Nah, selanjutnya saya punya bentuk ini. Nah, di sini saya punya bentuk baris terakhir itu ada 0 semua, ada baris 0 di sini. Artinya apa? 0x ditambah 0y ditambah 0z. Nah, ini kan tidak informatif sama sekali ya. Berarti kita harus melihat baris yang lain. Nah, saya punya dari baris pertama saya punya X plus 3Z itu sama dengan min 1. Berarti apa? Saya punya X itu sama dengan min 1 dikurangi 3Z. Kemudian yang kedua saya punya Y min 4Z sama dengan 2. Artinya Y sama dengan 2 plus 4Z. Kalau teman-teman perhatikan, nilai X dan Y di sini masih bergantung pada Z. Jadi Z berapapun saya masukkan itu akan merubah nilai X dan Y. Artinya apa? Di sini dia mempunyai banyak solusi. Ya, jadi dari bentuk eselon baris tereduksi itu sangat membantu kita dalam mendeteksi bagaimana solusi dari sistem persamaan linier. Oke, di sini saya punya contoh, monggo silahkan teman-teman selesaikan kira-kira bagaimana solusi dari sistem persamaan linier ini dengan menggunakan operasi baris elementer ya untuk mendapatkan bentuk eselon baris tereduksinya. Oke, dari bentuk sistem persamaan linier ini kita bisa mendapatkan matriks augmentednya seperti ini ya. Oke, nah kita proses menggunakan eselon baris tereduksi. Oke, kita taruh matriks augmentednya di sini, kemudian oke, kira-kira kenapa bisa seperti ini? Kita ingat tadi bahwasanya untuk leading one itu kita harus memastikan bahwa unsur-unsur di bawah leading one itu harus bernilai 0. Nah, di sini kita harus mengenolkan ini. Caranya gimana? Berarti min 2 kali baris pertama ini ya, ditambahkan dengan baris kedua. Karena kita harus membuat 2 ini dia bernilai 0.
Oke, tadi 1 itu sebagai leading one. Nah, di sini ada min 2 kali baris pertama ditambah baris kedua. Sama dengan unsur-unsur yang lain juga seperti itu. Berarti min 2 kali baris pertama ditambah baris kedua. Min 2 kali 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 2. Begitu seterusnya. Nah, di sini untuk baris ketiga juga saya mau mengenolkan ini. 3 ini saya buat menjadi 0. Caranya gimana? Berarti min 3 kali baris pertama ditambahkan dengan baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini kita tetapkan nanti sebagai leading one selanjutnya ya. Tapi sebelum ke sana, di sini saya mau mengenolkan yang di bawah 2 dulu. Mengenolkan yang 3 ini ya. Caranya bagaimana? Berarti min 3 per 2 kali baris kedua ditambah baris ketiga. Nah, di sini menjadi 1. Dari mana dapatnya? Berarti yang di sini tadi kita kalikan dengan min 2. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini 2, di sini 1. Ini saya tinggalkan satu operasi, kira-kira apa ya? Kok bisa 2 di sini menjadi 1, min 7 di sini menjadi min 7 per 2, min 17 di sini min 17 per 2. Nanti teman-teman cross check pada LKS ya. Di modul. Oke, selanjutnya dari yang tadi kita peroleh, kalau dari sini tadi kan kita sudah mendapatkan bentuk eselon barisnya ya. Dimana kita punya leading one, kemudian leading one semakin ke kanan itu semakin ke bawah ya. Nah, tapi yang di atasnya leading one ternyata dia masih angka yang lain. Berarti kita sampai di sini baru mendapatkan bentuk eselon baris, belum bentuk eselon baris tereduksi. Nah, sekarang coba kita buat ke arah eselon baris tereduksi. Langkah pertamanya yaitu kita perhatikan leading one yang paling bawah. Kita buat 0 angka yang di atas leading one. Nah, di sini caranya memperoleh 0 yang di sini adalah kita kalikan 7 per 2 kali baris ketiga ditambahkan dengan baris kedua. Nah, selanjutnya 2 yang di sini kita buat menjadi 0. Caranya bagaimana? Nah, di sini min 2 kali baris ketiga, jadi min 2 kali 1 di sini ditambahkan dengan 2, hasilnya adalah 0. Nah, tinggal 1 di sini, yang ini kita harus mengenolkan ini juga. Caranya bagaimana? Berarti min 1 kali baris kedua ditambahkan dengan baris pertama. Ya kan? Jadinya apa ini? Nah, di sini semuanya mengikuti proses ya. Kalau di sini tadi min 1 kali baris kedua ditambah baris pertama, di sini hasilnya 0. Di sini kan yang ini tetap 0 ya untuk kolom ketiga. Nah, untuk kolom yang keempat, ketika kita mengalihkan min 1 kali baris kedua, yaitu min 2 berarti ya, ditambahkan dengan baris pertama, min 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1. Dari sini kita punya bentuk eselon baris tereduksinya, dia seperti ini. Nah, ini tadi teman-teman, itu adalah serangkaian eliminasi Gauss-Jordan namanya. Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, nanti apa bedanya dengan eliminasi Gaussian? Itu nanti kita akan lihat beberapa slide setelah ini ya. Nah, kemudian kebetulan contoh yang tadi itu memiliki satu solusi ya. Bagaimana dengan sistem linear yang memiliki banyak solusi? Nah, di sini diberikan bahwa sistem linear yang memiliki banyak solusi, maka himpunan persamaan parametriknya itu sebagai solusi umum dari sistem linearnya atau sistem persamaan linearnya. Oke, nah di sini tadi berbicara dengan eliminasi Gauss-Jordan tadi ya. Apa bedanya dengan eliminasi Gaussian? Kalau kita perhatikan, sebenarnya eliminasi Gauss-Jordan itu dibagi menjadi 2 fase. Ada forward phase, ada backward phase. Apa itu forward phase? Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau forward phase itu sebenarnya langkah yang ada di slide ini. Ya, serangkaian operasi baris elementer yang kita lakukan sehingga kita memperoleh bentuk eselon baris, itu namanya forward phase atau bisa juga disebut sebagai eliminasi Gaussian. Nah, selanjutnya backward phase-nya itu yang ini, dari eselon baris sampai mendapatkan eselon baris tereduksi, itu namanya backward phase.
Nah, serangkaian dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan memperoleh bentuk epsilon baris tereduksi, ini namanya adalah eliminasi Gauss-Jordan, ya. Oke, nah sekarang kita berbicara sistem linear homogen, ya. Apa itu sistem linear homogen atau sistem persamaan linear homogen? Kita ingat kembali, kemarin adalah sistem persamaan linear yang ruas kanannya itu merupakan 0. Ya, yang berada di sebelah kanan dari sama dengan, ketika semua variabel dikumpulkan di sebelah kiri, di sebelah kirinya sama dengan, itu yang berada di ruas kanan dari sama dengan itu nilainya 0. Nah, kalau seperti itu, bagaimana solusinya? Itu sistem linear homogen itu pasti punya solusi. Nah, solusinya itu bisa tunggal, bisa tak hingga banyak solusi. Solusi tunggal itu bisa kita sebut dengan solusi trivial, ya, dimana solusinya itu hanya 0. Kalau kita lihat di sini ada 2 garis, dia berpotongannya di pusat sumbu, ya. Artinya apa? Nilai X dan Y yang memenuhi itu hanyalah 0. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua itu 2 garisnya itu berimpit. Artinya apa? Nilai X dan Y yang memenuhi itu ada tak hingga banyak, atau bisa dikatakan dengan tak hingga banyak solusi. Oke, nah di sini ada contoh, ya. Nanti monggo teman-teman bisa selesaikan kira-kira bagaimana solusi dari sistem persamaan linear ini. Nah, di sini ada beberapa fakta mengenai bentuk epsilon baris, ya. Ini yang pertama itu adalah setiap matriks itu memiliki bentuk epsilon baris tereduksi tunggal, ya. Jadi epsilon baris tereduksinya itu tunggal, hanya ada satu bentuk epsilon baris tereduksi. Kemudian yang kedua, bentuk epsilon baris dari suatu matriks itu tidaklah tunggal. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada dasarnya operasi baris elementer yang dipilih itu setiap orang bisa saja berbeda. Jadi bagaimana bentuk epsilon barisnya pun nanti juga akan bermacam-macam. Tapi kalau kita eksekusi lebih lanjut, dari epsilon baris ke epsilon baris tereduksi, itu nanti pasti kita hanya akan mendapatkan satu bentuk saja, yaitu bentuknya tunggal, ya. Kemudian yang ketiga, meskipun bentuk epsilon baris tereduksi suatu matriks, misalkan matriks A itu tidaklah tunggal, bentuk epsilon baris tereduksi dan semua bentuk baris epsilon dari matriks A itu memiliki jumlah baris nol yang sama, dan leading one itu selalu terletak pada posisi yang sama. Selanjutnya disebut sebagai posisi pivot matriks A, dan kolom yang memuat leading one itu disebut kolom pivot. Nah, ini maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini matriks augmented-nya, ya. Kemudian di sini ketika kita sudah mendapatkan matriks bentuk epsilon barisnya seperti ini, nah kita lihat posisi pivotnya. Di sini ada leading one. Leading one berada pada kolom 1 baris 1, ya. Artinya apa? Di sini baris 1 kolom 1 ini disebut sebagai posisi pivotnya. Selanjutnya posisi pivotnya ada di baris kedua kolom ketiga, selanjutnya lagi ada di baris ketiga kolom kelima. Nah, kolom pivotnya ini ada di kolom 1, ada di kolom 3, dan di kolom 5. Oke. Nah, nanti sebagai tugas, teman-teman bisa menyelesaikan exercise 1.2, ya, di bukunya yang kemarin saya share. Itu bisa dikerjakan nomor 1, nomor 6, nomor 36, nomor 38. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan via Google Classroom. Ya, saya siapkan roomnya untuk tugasnya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.